saya salah satu mahasiswi dari Universitas Internasional Batam, jurusan Manajemen. Hari ini saya mau menjelaskan atau memperkenalkan tentang hukum kepada teman-teman supaya tidak ada yang melanggar lagi. Karena kalau dibilang, tahu nggak hukum itu apa? Hukum itu seperti apa? Hukum itu contohnya seperti apa? Pasti pada tahu. Tetapi kalau udah tahu, kenapa masih dilanggar? Yuk kita lebih tahu apa sih hukum sebenarnya? Jadi, hukum itu berarti memiliki sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa dan jika dihindari ataupun dilanggar itu akan memberikan sanksi. Nah, jadi walaupun sifatnya memaksa, sebenarnya untuk hukum itu memiliki tujuan yang pastinya untuk memakmurkan masyarakat. Terus mengatur pergaulan hidup masyarakat supaya lebih damai dan teratur. Terus memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat supaya nggak salah langkah. Tetapi sebenarnya intinya ada 3 tujuan hukum jika dilihat melalui 3 teori. Apa aja itu? Jadi yang pertama adalah teori keadilan. Nah, jadi teori keadilan itu maksudnya adalah untuk memberikan keadilan sebanyak-banyaknya, keadilan seadil-adilnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terus yang kedua adalah teori kemanfaatan. Jadi teori kemanfaatan itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat karena hukum di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Terus yang ketiga adalah teori kepastian hukum, yang artinya untuk menjaga kepentingan setiap orang sehingga tidak diganggu haknya. Apa dong subjek-subjeknya? Siapa orang-orang yang ada di hukum itu? Jadi untuk subjek-subjek hukum itu ada 2 juga. Yang pertama adalah orang. Jadi orang itu udah pasti ya, yang dari perut udah ada nyawanya, terus keluar oe-oe, terus meninggal. Nah itulah orang. Siapa orang? Ya seluruh kita masyarakat Indonesia. Jadi yang pertama subjeknya adalah kita semua. Yang kedua, untuk subjeknya adalah badan hukum. Jadi badan hukum itu yang dia tidak berjiwa seperti kita semua, tetapi ada badan hukum yang dapat melakukan persetujuan gitu. Jadi langsung aja kita contohin ya. Jadi untuk badan hukum sendiri itu ada 2. Yang pertama itu ada hukum publik, di mana hukum ini didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan banyak orang. Contohnya seperti negara Republik Indonesia ataupun perusahaan negara. Terus yang kedua itu ada hukum perdata, badan hukum perdata, di mana untuk badan hukum ini merupakan badan hukum yang menyangkut kepentingan orang, kepentingan pribadi orang yang ada di dalam hukum ini. Contohnya seperti PT, terus koperasi, yayasan yang seperti itu, yang pastinya nanti akan ada keuntungan. Nah, terus kalau ada subjek pasti ada objek. Untuk objeknya ada 2 juga. Yang pertama ada benda berwujud. Untuk benda berwujud seperti tanah, gedung, terus juga sepeda motor, pokoknya yang kelihatan sama mata. Terus yang kedua itu ada benda tidak berwujud. Seperti contohnya merek, terus juga kalau habis bikin lagu ada hak cipta. Nah, yang seperti itu. Ini sebenarnya sumber hukum itu dari mana? Hukum itu berasal dari apa? Nah, jadi itu ada 2 juga. Untuk hukum itu berasal dari hukum material sama formil. Kalau material itu yang terbentuk karena adanya kondisi-kondisi seperti hubungan sosial, terus kekuatan politik, kekuatan politik, terus situasi sosial, situasi ekonomi, agama, terus juga lingkungan, budaya yang seperti itu. Terus kalau yang formil adalah hukum yang diambil dari kekuatan peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, setelah itu juga ada macam-macam hukum formal yang teman-teman juga pasti udah tahu. Ada yang namanya undang-undang, seperti contohnya ya undang-undang, UU, Perpu gitu. Terus yang kedua ada kebiasaan seperti adat istiadat kita. Yang ketiga ada jurisprudensi. Nah, itu dimana ketika si hakim membuat keputusan sendiri di luar dari UU-nya. Terus yang keempat ada traktat, di mana ada perjanjian antara 2 negara atau lebih. Dan yang terakhir adalah doktrin, yaitu di mana kita berpatokan pada para ahli. Selanjutnya ada sistem hukum. Yang terakhir itu ada sistem hukum. Sistem hukum itu
adalah susunan atau tatanan yang teratur dari peraturan-peraturan hukum yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain berdasarkan atas kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat. Nah, untuk sistem ini ada 4. Yang pertama ada Eropa kontinental, terus ada Anglo-Saxon, ada hukum adat, dan ada agama Islam. Kita bahas semua ya satu-satu. Jadi untuk Eropa kontinental adalah di mana hukum ini merupakan kumpulan dari berbagai kaidah-kaidah, dan untuk cirinya adalah di mana hakim tidak dapat dengan leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Nah, di sini hukum hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas wewenangnya. Terus yang kedua itu ada Anglo-Saxon. Jadi untuk Anglo-Saxon ini sumber-sumbernya berasal dari keputusan-keputusan hukum, pengadilan, dan kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis. Nah, bedanya sama yang tadi adalah untuk tugas hakim di Anglo-Saxon ini tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan hukum, melainkan juga membentuk seluruh tata kehidupan yang mengikat umum. Itu bedanya. Terus yang ketiga itu ada hukum adat. Nah, untuk di sistem hukum adat ini yang pastinya bersumber dari kaidah-kaidah yang tidak tertulis, tetapi tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh kita, masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah hukum Islam, di mana hukum Islam ini ya pasti berasal dari Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Nah, itu tadi tentang hukum. Gimana? Ternyata hukum seluas itu kan, dan hukum itu wajib banget untuk kita taati. Untuk kamu yang masih suka melanggar, jangan melanggar lagi ya, karena setiap hukum, setiap peraturan yang ada pasti ada sanksinya kalau dilanggar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.